Para sayur di kebun petani sedang merasa sangat senang karena hari panen akan segera tiba. Sayur-sayur yang ada di kebun petani itu ada kol, terong, sawi putih, dan macam-macam sayuran lainnya. Nah, hal yang paling mereka sukai ketika panen adalah mereka akan dibawa ke rumah orang-orang. Dan orang-orang akan mengolah mereka menjadi beragam masakan yang sangat lezat. Mereka bisa digoreng, ditumis, direbus, dan digunakan untuk berbagai keperluan. Mereka juga bisa dimakan mentah-mentah. Dan ketika orang-orang memakan mereka menjadi mendapatkan banyak serat dan juga vitamin, sehingga mereka bisa menjadi sehat dan kuat bekerja. Nah, sementara menunggu waktu panen tiba, mereka bernyanyi sepanjang hari, berhari-hari untuk merayakan kebahagiaan mereka. Nyanyiannya seperti ini. 1, 2, 3, mari kita berdansa. Hari panen tiba, kita bersuka cita. 4, 5, 6, nyanyi dengan pengamen. Selesai menanam, sekaranglah dipanen. 7, 8, 9, menari nyanyi riang. Menunggu jam 9, para pemanen datang. Mereka menyanyi sepanjang hari karena tidak sabar menunggu waktu panen tiba. Kegembiraan mereka juga dirasakan oleh matahari dan awan. Matahari waktu itu bersinar sangat terang dan juga para awan terus bergerak dengan sangat periang. Burung-burung pun ikut bercicit-cuit karena mendengar nyanyian mereka yang sangat merdu. Tapi sepertinya ada yang salah. Matahari sudah mulai terik dan mereka sudah hampir lelah bernyanyi karena mereka bernyanyi sangat lama. Tapi para pemanen belum juga tiba. Apa yang terjadi ya? Apakah para petani lupa bahwa hari ini adalah hari panen? Kol mulai bertanya-tanya. Tidak mungkin mereka lupa, karena hari untuk panen tidak hanya ditunggu oleh para sayuran. Para petani juga sangat menunggu-nunggu saat panen tiba, kata sayur sawi yang ada di kebun sebelah. Wah, lalu apa yang terjadi ya? Apa ada sesuatu yang terjadi pada para petani sehingga mereka tidak datang hari ini untuk panen? Padahal kita kan harus dipanen segera. Kalau tidak kita akan layu dan juga mungkin akan busuk. Wah, bagaimana ini? Kita tidak akan enak dimakan kalau kita terlalu tua. Kol bertanya-tanya terus bercakap-cakap bersama dengan sawi. Tidak lama kemudian, kumbang kepik terbang dengan terburu-buru mendekati mereka. Kol, aku mendapatkan berita buruk. Berita buruk apa? Apa ini berkaitan dengan para petani yang tidak datang hari ini? Katanya mereka tidak bisa panen karena ada wabah corona. Tidak ada yang mau membeli sayur. Jadi mereka tidak panen. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang tidak membeli kita. Nanti mereka kekurangan vitamin dan kekurangan serat. Kol mulai sangat khawatir. Sedangkan sayur sawi mulai merasa sedih dan dia berdendang untuk meluapkan kesedihannya. Sayur sudah ditanam, dirawat dan disiram, tapi tak ada yang datang. Gimana nasib sayuran? Sawi putih sudah mulai bersedih.
Tapi Kol berusaha untuk memikirkan cara bagaimana mereka bisa diantar ke rumah orang-orang. Jangan sedih dulu, Sawi. Aku akan mencari ide untuk mengantarkan kita ke orang-orang. Orang-orang harus mendapatkan sayur sehingga mereka bisa mendapatkan serat dan vitamin. Jadi sayur Kol melihat di langit ada para burung kecil terbang. Hai burung-burung, bisakah aku meminta tolong? Bisakah kalian mengantarkan kami ke rumah orang-orang sehingga mereka bisa makan sayuran? Burung-burung berpikir dan kemudian mereka berkata, maaf, kami tidak bisa mengantar kalian. Lihat tubuh kami, terlalu kecil, tidak akan kuat mengangkat kalian. Baiklah, baiklah. Kemudian para Kol berpikir kembali. Mungkin saja angin bisa mengantarkan kita ke rumah para orang-orang. Tapi tunggu dulu. Sebelum sampai ke rumah orang-orang, mungkin kita sudah compang-camping karena kena angin yang keras. Tidak, itu bukan ide yang bagus. Hei, para sayur, bagaimana kalau kita mengangkat akar kita dan pergi ke rumah orang-orang sendirian? Mungkin kita bisa mencobanya, kata si Sawi. Jadi mereka mencoba untuk mengangkat akar mereka. Tapi mereka tidak berhasil mengangkat akar-akar itu. Si Sawi mulai bersedih lagi. Bagaimana ini? Kita tidak akan bisa menggapai rumah orang-orang. Kita akan tua di sini dan busuk begitu saja. Orang-orang tidak akan mendapatkan vitamin dan serat. Kita hanya akan berdiam di sini saja. Kol yang berusaha untuk menemukan solusi juga merasa sedih. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi ketika mereka bersedih, mereka mendengar ada suara ribut-ribut di depan perkebunan. Kembang kepik yang penasaran terbang melihat kerumunan orang-orang yang ada di sana. Dan setelah mendengar beberapa kabar, kembang kepik pergi lagi menuju perkebunan Kol. Hei Kol, kurasa ada yang datang dan mereka akan panen. Mereka akan memanen kalian. Hah? Benarkah? Benarkah kamu mendengarkan hal itu? Siapa mereka yang akan memanen kami? Kalau aku tidak salah dengar, mereka orang-orang dari gerakan gotong royong borong. Hah? Gotong royong borong? Apa itu? Jadi kata mereka adalah orang yang mengumpulkan donasi untuk membantu petani menyebarkan hasil panen mereka dan juga sekaligus membantu orang-orang untuk mendapatkan sayur yang cukup selama ada wabah corona. Katanya orang-orang mulai mengumpulkan donasi mulai 5.000 saja. Dan mereka akan mengumpulkan semua hasil donasi itu dan membeli sayur dari para petani. Wah, benarkah? Syukurlah kita mendapatkan cara sehingga kita bisa sampai ke rumah orang-orang. Syukurlah. Dan seperti biasa, untuk mengekspresikan perasaan senangnya, Sawi bernyanyi lagi. Gotong royong borong, gotong royong borong, donasi sayuran 5.000 saja, membantu petani sembari berbagi. Mari bersama-sama
bermanfaat untuk sesama. Nah, kalau kalian tertarik untuk berdonasi juga, kalian bisa mendonasikan uang kalian hanya mulai 5.000 saja ke sini. Bantu petani untuk mendistribusikan hasil panennya, dan juga kalian bisa berderma untuk orang-orang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita.